Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu. Sebab seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, bertindak dengan tulus. Banyak orang suka melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain dengan hati yang tulus. Tetapi banyak orang juga suka melakukan yang baik bagi orang lain demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ada orang yang ingin membantu tanpa mengharapkan apa-apa. Ada yang tulus dalam berbagi kebaikan dengan sesama. Ada yang berdoa dengan ketulusan hati, yang melakukan praktek keagamaan atas dasar iman yang kokoh. Tetapi banyak juga orang yang melakukan hal baik agar dilihat orang, dihormati dan disanjung. Ada juga orang yang melakukannya agar dilihat dan dianggap saleh. 3 hal disebut dalam bacaan ini, yaitu tentang memberi sedekah tangan kiri, tidak perlu tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal berdoa, juga cukup masuk dalam kamar dan pintu ditutup, sehingga hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Demikian juga dalam hal berpuasa, tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain dengan sikap yang lesu atau pucat, sehingga kelihatan kalau puasa. Tetapi sebaliknya, justru cuci muka biar kelihatan tetap segar. Hal ini dapat kita wujudkan dengan membiasakan diri atau latihan terus-menerus. Dan yang tidak kalah penting adalah sikap rendah hati. Sikap rendah hati memotivasi diri dalam melakukan hidup keagamaan, antara lain dengan memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Bukan supaya dilihat orang, tetapi melakukan dengan tulus dan sepenuh hati. Dan membiarkan dirinya hanya Tuhan yang menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, berbuat baik, berbagi dan melakukan praktik keagamaan menjadi alat negosiasi kita kepada Allah.
Kita berbuat baik supaya Allah berbuat baik juga untuk kita. Kita lupa bahwa kehidupan, kesehatan, dan keselamatan telah lebih dahulu diberikan secara cuma-cuma. Sehingga kita bisa memiliki dan memperoleh apa yang kita butuhkan. Hidup menjadi berat karena kita tidak menempatkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Andai Kristus ada di tengah kita, hidup kita akan menjadi berkat. Saat kita menyadari berkat ini, dari lubuk hati yang terdalam, kita akan mampu berucap syukur kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Jadilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.